Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di saluran kisah penuh hikmah, tempat di mana setiap cerita menginspirasi jiwa dan mencerahkan hati. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe, agar kami tetap semangat dalam menyajikan kisah-kisah yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Melanjutkan episode sebelumnya, Ratu Nuril Huda yang memerintahkan Jenderal Amusawahi membawa surat untuk Minarasa. Setibanya di negeri Jajahirwa, Amusawahi menyerahkan surat tersebut kepada Raja Samsuduha. Isi surat tersebut mengatakan bahwa Ratu Nuril Huda ingin berlatih adu kesaktian dengan Minarasa dan diharapkan agar segera menghadapnya. Membaca isi surat tersebut, Raja Samsuduha mengatakan kepada Amusawahi bahwa jelas Minarasa lebih sakti dibanding Nuril Huda. Sebab, Minarasa telah bertapa selama 6 tahun di puncak Gunung Mega hingga mempunyai jimat anak laki-laki dan perempuan. Mendengar itu Amusawahi hanya tersenyum tipis, sebab Amusawahi tahu jika Minarasa telah berbohong. Kemudian Amusawahi ingin melihat kedua anak Minarasa yang dianggap jimat itu oleh Samsuduha. Setelah Amusawahi melihat dengan seksama, jelas kedua anak tersebut mirip Hasan Basri. Namun Amusawahi tidak mengatakan apa yang terjadi di Jajiroh awal. Kemudian Raja Samsuduha menyuruh Amusawahi membawa kedua anak Minarasa terlebih dahulu, sementara Minarasa akan menyusul esok paginya. Lalu Amusawahi pun membawanya dan menghadapkannya kepada Ratu Nuril Huda. Melihat Amusawahi membawa kedua anak Minarasa, Ratu Nuril Huda murka kepada Amusawahi. "Aku perlu Minarasa yang kau bawa, bukan anaknya," ucap Nuril Huda geram. Amusawahi pun menjelaskan bahwa keputusan Raja Samsuduha agar membawa anaknya terlebih dahulu, sementara Minarasa esok pagi. Kemudian Amusawahi mengusulkan, ada bagusnya jika anak Minarasa berada di Jajiroh awal lebih dulu, hitung-hitung membuktikan kebenaran dan kebohongan seseorang. Jika Hasan Basri memang ayah mereka, mereka pasti akan mengakui. Begitu juga sebaliknya. Ratu Nuril Huda pun setuju dengan usulan Amusawahi. Kemudian Nuril Basri dan Nuril Basaroh dihadapkan kepada Hasan Basri. Sontak mereka menjerit senang sembari memanggil-manggil ayah. Hal tersebut disaksikan oleh semua jin yang ada. Jelas anak jimat Minarasa adalah anak Hasan Basri, yang artinya Minarasa istri Hasan Basri. Mengetahui hal itu Ratu Nuril Huda semakin murka kepada Minarasa, sebab telah melanggar peraturan, bahkan sampai menikah dengan bangsa manusia. Keesokan harinya Minarasa yang diiring oleh ribuan prajurit turun dari kapal dan memasuki keraton Nuril Huda. Hasan Basri hanya melihat kedatangan istrinya dari kejauhan. Setelah tiba di keraton, Minarasa memberi salam takzim kepada kakaknya yaitu Ratu Nuril Huda. Tanpa basa-basi Ratu Nuril Huda yang memang memendam amarah tersebut langsung menjambak rambut Minarasa dan membentur-benturkan Minarasa. Amusawahi yang menyaksikan itu kemudian tiba-tiba memiliki rasa iba kepada Hasan Basri. Amusawahi tahu, pasti Hasan Basri pun akan dibunuh oleh Ratu Nuril Huda. Kemudian perlahan Amusawahi mencari Hasan Basri dan membawanya pergi dari Jajiroh awal. Akan tetapi, Hasan Basri merasa berat hati jika harus meninggalkan anak istrinya. Amusawahi pun meyakinkan Hasan Basri jika ia masih tetap berada di Jajiroh awal, niscaya Nuril Huda juga akan membunuhnya. Jika seperti itu tidak ada lagi kesempatan untuk menolong istri dan anaknya. Kemudian Hasan Basri pun menurut dan segera dibawa lari oleh Amusawahi ke tengah lautan. Mengetahui hal itu, Nuril Huda sangat murka, ia menganggap Amusawahi berkhianat. Kemudian Nuril Huda memerintahkan kepada semua prajuritnya untuk mengejar Amusawahi dan Hasan Basri dan menangkapnya hidup atau mati. Sementara, Minarasa dan kedua anaknya dirantai dan disiksa, diranjam, kemudian dijebloskan ke dalam penjara sembari terus-menerus disiksa siang dan malam dengan berbagai siksaan. Mereka merintih, menjerit kesakitan yang teramat luar biasa. Di sisi lain, Amusawahi dan Hasan Basri yang telah lolos dari kejaran prajurit Nuril Huda, mereka telah berada di hutan Jabal Waki. Hasan Basri terkapar kelelahan begitu juga Amusawahi. Kemudian mereka berpisah, Amusawahi pergi ke kota, sementara Hasan Basri tetap di Jabal Waki. Dengan langkah yang gontai ia menyusuri lebatnya hutan. Kehujanan, keanginan, tiada daya dan upaya. Tak lama kemudian, ia mendengar suara gemuruh dari kejauhan, kemudian Hasan Basri mendekati sumber suara tersebut. Alangkah kagetnya ketika ia melihat dua jin raksasa yang sedang berkelahi.
Mengetahui ada manusia, kedua jin tersebut berhenti, lalu kedua jin tersebut menyuruh Hasan Basri menyingkir jika tidak ingin terinjak oleh mereka. Namun Hasan Basri mengatakan, justru ia memang ingin terinjak karena merasa sudah putus asa. Kemudian Hasan Basri menanyakan sebab apa yang membuat kedua jin tersebut berkelahi. Lalu jin itu mengatakan, bahwa mereka adalah kakak beradik, berkelahi merebutkan pusaka pedang kancuran temaga dan kopiah putih yang merupakan warisan eyang mereka. Kemudian Hasan Basri kembali bertanya sudah berapa lama mereka berkelahi. Lalu kedua jini tersebut mengatakan bahwa mereka telah berkelahi selama 3,5 bulan, dan 8 gunung yang telah hancur akibat perkelahian tersebut. Kemudian Hasan Basri kembali bertanya khasiat dari kedua pusaka tersebut. Lalu jin tersebut mengatakan mereka tidak tahu khasiat dari pusaka itu. Hanya saja, yang mereka adalah guru dari seluruh jin. Kemudian Hasan Basri mengusulkan jika ia yang akan membagi kedua pusaka itu dengan cara melemparkan batu. Siapa yang lebih dulu mendapatkan batu tersebut, maka ia berhak memiliki kedua pusaka itu. Lalu kedua jin tersebut setuju dengan usulan Hasan Basri, karena memang mereka sudah merasa lelah berkelahi. Setelah itu Hasan Basri melemparkan batu sekuat tenaga, kemudian kedua jin tersebut berlarian adu kecepatan mengambil batu yang dilemparkan Hasan Basri. Hasan Basri melihat dari kejauhan, batu tersebut didapatkan oleh sang kakak lebih dahulu, sang adik pun menerimanya dengan lapang dada. Namun, sebelum Hasan Basri menyerahkan pusaka tersebut, ia mencobanya terlebih dahulu dengan memakai kopiah putih itu. Kedua jin kakak beradik itu pun kelabakan mencari Hasan Basri. Padahal, Hasan Basri ada di depan mereka. Ternyata, barang siapa yang memakai kopiah putih tersebut, maka ia tidak akan terlihat oleh siapapun termasuk bangsa jin sendiri. Sang adik mengatakan kepada kakaknya bahwa mereka telah tertipu oleh Hasan Basri. Namun, sang kakak baru ingat, ia mengatakan kepada adiknya, bahwa yang mereka pernah mengatakan jika kedua pusaka tersebut hanya titipan, suatu hari nanti pusaka itu akan dimiliki oleh seorang alim dari bangsa manusia yang sedang benar-benar dalam kesulitan. Setelah itu mereka menduga, bahwa Hasan Basri lah orangnya. Kemudian mereka pulang dengan hati yang lapang. Hasan Basri yang mendengarkan percakapan kedua jin tersebut, ia langsung bergegas mencari Amusawahi dengan membawa kedua pusaka tersebut.